beli saham itu saran saya adalah jangan cari saham yang sudah naik terbang tinggi ya. Jadi carilah saham yang sedang mendekati dari supportnya. Hai guys, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham. Hari ini perdagangan tanggal 2 Februari ya, dan sesuai dengan prediksi kita kemarin saya sudah memprediksi ya, pergerakan IHSG ini adalah tanda panah yang saya buat udah berhari yang lalu. Ketika dia ngetes di Fibonacci di 0,18-nya ini, dia kembali mantul dan resistennya ada di 6100 ya di sini ya, dan hari ini dibuka di 6100 lalu sempat naik dan akhirnya kembali turun ya. IHSG dibawa turun kembali di area sini ya. Nah, jadi memang di sini saya menggambarkan ya dari IHSG ya. Saya sudah memberikan peringatan kepada kawan-kawan di keluarga Oke Saham dan juga di channel Oke Saham bahwa strategi hari ini dari pagi tadi sudah saya strategikan. Kita SOS ya, sell on strength. Jadi kita tetap yang kita beli saham-saham di bawah kemarin, kita sudah jual di atas dan kita nunggu lagi saham-saham yang bisa punya pantulan bagus ya. Nah, ini juga memang status dari IHSG bagus memang ketika dia koreksi seperti ini. Jadi dia ketika dia naik, dia turun dulu, nanti dengan supportnya masih di kisaran 5.800 ya untuk mencoba, dan akan melompat ya nanti bisa untuk track untuk kembali ke 6.400, bahkan harapannya bisa ke 6.800-an ya. Nah, kita cek saham-saham kesayangan kawan-kawan yang hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam. Yang pertama adalah Antam, dan sesuai prediksi kemarin saya sempat ngomong, selama Antam berada di harga bergerak di harga 2530 di atas ini, kita masih layak hold ya. Tapi ketika dia sudah mulai turun Antam 2530, lebih baik kita keluar. Jadi kawan-kawan kemarin yang sudah cuan dari Antam dari bawah, ketika dia sudah mulai naik, itu sudah pasang trailing stop di 2530. Dan nanti kalau kita bakal tengok lagi ketika dia sudah mulai ada pantulan, dan juga atau kita tunggu di harga 1600 ya. Sebenarnya untuk berita Antam ini sangat banyak ya, hal-hal yang positif ya, tapi mungkin memang bandarnya masih menjaga Antam untuk di kisaran segini ya, di kisaran 2500-an untuk memancing dari kawan-kawan trader supaya psikologisnya bisa goyang dulu lah, atau melupakan Antam baru diangkat mungkin ya. Jadi kalau seandainya kawan-kawan punya di atas ya, siap harus punya cash ya kalau seandainya dia turun di harga 1500 sampai 1600-an ya, supaya kita bakal serok di bawah. Dan juga untuk Antam, nah ini ya, jadi tetap pokoknya patokannya kalau selama dia berada di atas 2530 itu kita bisa berani buy, atau kita nanti tunggu di bawah ya di 1500-an. Lanjut selanjutnya yang hari ini juga mengalami koreksi adalah Waskita. Waskita hari ini ketika kemarin sudah strength kuat ya, tinggi kuat naik ya, dan akhirnya koreksi kembali. Nah, ini 3 candle ya di sini ya. Harapannya tidak terjadi seperti ini ya. Merah, hijau, merah, turun. Merah, hijau, merah, turun. Jangan sampai ya. Tapi di sini dia punya support kuat di harga 1370-an ya di sini. Semoga besok bisa berkuat di bawah di harga 1370-an. Atau besok bisa antrikan kalau seandainya dia turun ke 1280 ya. Diantrikan saja, siapa tahu turun dulu lalu mantul ya. Tapi untuk saham Waskita ini cukup bagus sih kalau menurut saya. Dia masih disiplin. Kita tengok besok apakah dia bisa bertahan di 1370-an. Nah, ini ya garis supportnya ya 1370 dan harapannya sih besok bisa close di harga 1450-an ya di sini. Ini untuk Waskita ya buat kawan-kawan. Jadi kalau yang punya Waskita ini bisa wanti-wanti kalau seandainya dia turun di 1370 dan kita bisa serok di 1280. Selanjutnya kemarin ada yang request, itu adalah SMBR. Kalau dia bakal menarik kalau dia sudah mulai kembali di 1045 ya. Nah, untuk sekarang kita masih ini adalah supportnya ya di harga 800 sampai 740. Nah, ini bisa kawan-kawan cicil di sini untuk jadikan buy on weakness.
Nah, selama dia masih berada di atas, di bawah sini, masih perkiraan ini, kawan-kawan bisa masuk ketika dia harganya di bawah sini ya. Nah, ini adalah supportnya. Jadi kalau seandainya dia gagal malah lebih turun dari 740, bisa dibuang dulu. Tapi kalau seandainya dia dari 740 dia mantul, sudah bisa mendapatkan profit yang lumayan ya. Nah, jadi beli saham itu saran saya adalah jangan cari saham yang sudah naik terbang tinggi ya. Jadi carilah saham yang sedang mendekati dari supportnya. Jadi kalau apabila supportnya jebol, kawan-kawan turunnya tidak terlalu jauh. Nah, itu pengalaman ya buat kawan-kawan ya. Untuk SMBR bisa cicil kalau seandainya dia main di 805 sampai 740. Nah, apalagi untuk SMBR hari ini close-nya di bawah MA5 ya. MA5-nya ada di 863 dan close-nya ada di 860. Jadi bisa hati-hati ya untuk SMBR ke depannya. Terus tadi juga ada yang bertanya ke saya terkait ASRI. Nah, ini tadi ada yang nanya ya ke saya bagaimana prospek ASRI. Nah, ASRI kalau kita ngeliat dari Fibonacci-nya, ini dia mantul ya dari Fibonacci 0,38 di sini ya, pas mantul. Lalu dia mencoba untuk breakout di atas Fibonacci 0,18. Nah, ini ya sempat menyentuh ya Fibonacci-nya, terus turun kembali. Tapi dari ASRI ini masih berada di atas MA5 ya untuk Fibonacci-nya, untuk harga close-nya. Jadi masih aman lah. Nah, ini kawan-kawan yang mau masuk ASRI besok bisa ditungguin nih kalau seandainya dia turun di harga 200. Dengan targetnya dia bakal kembali lagi ke harga 300-an ya. Jadi kalau kawan-kawan yang kira-kira saham apa sih yang kawan-kawan masih berada di atas dan mau kita reviewkan, nanti bisa chat di komen di bawah ya. Nah, ini tadi saya sempat screening buat di grup Oke Saham ya. Yang pertama adalah yang bisa kita pantau untuk besok adalah Indosat ya, yang pertama. Kenapa Indosat? Dia mantul dari supportnya ya di harga 5.000. Nah, ini udah berapa sering sekali harga 5.000 ini menyentuh ya. Nah, kita tengok di sini dan hari ini juga terendahnya ada di harga 5.000, mantul kembali dan sempat naik di harga 5.550 dan kembali lagi ke harga close 5.375. Dan close-nya ini masih berada di harga MA5-nya ya, jadi masih ada potensi untuk mantul kembali ya. Jadi ringnya adalah kalau kawan-kawan yang mau beli dari Indosat ini adalah 5.000 sampai 5.235 ini. Nah, ini sangat-sangat menarik sekali menurut saya karena dia kalau walaupun di sini terlihat dia masih sideways, tapi dia masih berada di area low-nya ya, di bawah ya. Dengan target di kisaran 6.000 sampai 6.400. Nah, target terdekatnya sih kisaran 5.800 ya di sini ya. Nah, di sini target terdekatnya. Karena di sini berapa kali Indosat menyentuh ya. Nah, ini bisa kita cek di sini. Target terdekatnya adalah 5.800. Nah, ini target terdekatnya adalah 5.800. Ini untuk bisa dipantau ya untuk besok. Yang pertama adalah Indosat. Yang kedua adalah BRPT. Nah, BRPT hari ini, nah ini cukup luar biasa ya perdagangan hari ini, 2 hari ini. Dikarenakan saya dapat bocoran kalau laporan keuangan dari BRPT ini juga sangat kinclong ya di tahun 2020, cukup bagus lah intinya dibanding yang lain-lain. Jadi sehingga performanya juga dari awal bulan kemarin, dari hari Senin dan Selasa hari ini moncat luar biasa tinggi dan berada di close, masih berada di atas Fibonacci 0,8 ya. Jadi besok yang belum punya BRPT bisa diantrikan saja di 1120 ya di sini. Dengan targetnya sih terdekat adalah 1192 dan ke 1200 ya. Untuk BRPT dan ditambah juga dengan stochastiknya juga yang cukup bagus. Jadi masih bisa dipantau sih untuk besok untuk BRPT. Selanjutnya saham yang bisa kita kawan-kawan pantau untuk besok ini menurut saya itu adalah BIF. Nah, BIF cukup menarik ya. Nah, ini hari ini candlenya full body dengan harga tertinggi dan harga close-nya berada di harga 132. Nah, ini cukup bagus nih, cukup menarik untuk BIF dan ditambah stochastiknya juga oke. Menurut saya sih layak pantau untuk besok. Dan targetnya, nah targetnya adalah 138 dan bakal kembali terus naik ya. Ini cukup menarik sih si BIF karena dia candlenya cukup full di sini ya, bagus sekali. Jadi besok bisa dipantau BIF
untuk scalpingan lah bisa. Nah selanjutnya yang menarik adalah AKRA. Nah ini AKRA ya, AKR Coverindo. Nah ini cukup menarik karena dia sudah mulai kembali di atas MA5-nya dan sudah di sini garis birunya di MA13-nya juga mulai oke sih menurut saya. Ini bisa layak pantau untuk AKR. Dan juga karena AKR ini juga banyak berita bagus ya. Nah bagi kawan-kawan yang berada di keluarga Oke Saham ya, terima kasih sekarang keluarga Oke Saham sudah bertambah menjadi 89 orang ya. Di sini juga tadi pagi, nah ini kita sudah memberikan instruksi ya, mengingatkan buat kawan-kawan kenaikan IHSG kemarin hanya technical rebound. IHSG masih potensi turun. Nah, lihat skenario saya IHSG naik lalu turun kembali ya, yang saya jelaskan tadi. Technical rebound itu adalah naik sementara untuk turun lagi. Nah, jadi strateginya adalah SOS ya, sell on strength, tetap jaga cash karena di market seperti ini cash is the king. Tetap jaga level support kawan-kawan dan jangan terlena. Ini sudah saya peringatkan ya buat kawan-kawan yang berada di grup keluarga Oke Saham. Dan tadi pagi saya sudah menginfokan tin bagus, minyak bagus, bisa dipantau dan lain-lain. Di sini juga sudah oke. Oil naik, Elsa, Medco, batubara kurang bagus Pak. Nah ini saya sudah mengingatkan ya. Nah masih mengingatkan hati-hati karena IHSG masih rawan koreksi. Strategi strike of strength ini banyak sekali ya yang kita bahas di sini. Nah saya selalu mengingatkan di sini dan beberapa kawan-kawan juga sudah mulai ngerti ya. Nah ESA TP berapa Pak? Nah ini ya kita punya buy close kemarin yang kita lakukan adalah ESA dan juga ITIC. Nah alhamdulillah ya. Nah saya sudah down sell untuk ESA. Nah udah 4% lebih, alhamdulillah ya. Banyak yang TP benar-benar ternyata. Nah ini saya sudah mengingatkan ya. Antam gimana Pak? Banyak yang TP pada Pak bandar-bandar ternyata SOS juga. Selama masih kuat di 2530 masih oke. Close di bawah itu bahaya. Bener kan? Ketika dia turun di bawah 2530 ARB. Nah ini di sini saya sudah infokan ya. Elsa saya antri sell 336, 338, 390. Yang ikut saya di bawah, ayo kita jual. Nah ini saya sudah menginfokan sell Elsa di 336, 338, 390 ya. Jadi yang ikut dari harga 260-an ya udah cukup luar biasa ya untuk Elsa. BBKP terbang Pak. Nah ini ya ITIC. Nah ITIC sudah ambil posisi ITIC best. Jadi banyak ya kawan-kawan yang di sini juga sudah ikut cuan. Alhamdulillah. Terus di sini ITIC TP 9% barusan. Thanks katanya. Alhamdulillah ya Pak Siddhartha dapat ITIC 9%. Terus saya masuk PTRO. Nah ini ya saya masuk PTRO ya, cicil buat swing. Nah ini semoga kuat. Nah tapi dengan stop lossnya saya di 1770. Kalau saya turun di bawah situ ya saya harus buang. Untuk PTRO swing santai, tetap cicil. Terus di sini juga banyak ya. Kita juga sempat masuk di saham. Nah ini saya masuk juga ya Bumi 71. Bisa ambil lagi turun, bisa scalping juga. Wah ini ada yang takut ya di Bumi. Alhamdulillah. Tapi saya juga Bumi cuan alhamdulillah masuk 71 tes awal tadi. Lumayan 71 jual ke 75 masih dapat alhamdulillah. Nah ini masih oke. Terus kita juga sempat ngambil di Medco. Di sini saya masih mengingatkan kepada kawan-kawan strategi saya pagi tadi SOS ya, tetap jaga cash. Saya tetap sudah mengingatkan selalu buat kawan-kawan di grup. Jadi kawan-kawan yang mau belajar saham sama kita, karena di sini kita juga banyak kawan-kawan yang masih baru di saham dan alhamdulillah sih sudah mulai bisa analisa sedikit-sedikit. Kedepannya sih bisa untuk cari saham sendiri ya kawan-kawan ya, jadi bisa mandiri kedepannya untuk saham-saham untuk kawan-kawan semua. Nah terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nanti saya bakal komen kalian di bawah. Jadi kalau kawan-kawan nanti punya saham-saham yang bisa kita review, nanti bisa cek di komen ya, nanti bakal kita review besok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.